Kembali ke bertamu ke Gen Piko bersama cast dari Teater Panembahan Reso. Udah gak sabar tanggal 25 Januari kita nonton bareng-bareng satu ruangan ini untuk ke Ciputra Entrepreneur ya, betul ya? Soalnya udah beli tiketnya Sudah kan? dong. Yang belum siapa ntar aku kasih. Harus wajib nonton bareng keluarga, bareng gebetan semua nonton teater ini ya. Yang sudah dipersiapkan apa nih untuk sekarang nih? Mental, fisik. Uji dulu deh. Apa Boleh. sih yang dipersiapkan? Yang udah disiapin udah pasti kan kondisi badan, batin juga ya. Iya. Maksudnya harus Lebih tenang, relax. terjaga karena Siti Assassin kan berbeda banget dengan Iya. aslinya aku gitu. Jadi harus agak sedikit-sedikit mengurang-ngurangi yang Goreng-gorengan gitu. Es-esan gitu. tapi sebenarnya itu aja sih sama, dan kemarin kita udah fitting baju juga Oh gitu. ya? Udah baju udah dicobain. Udah gitu nanti besok juga kita mau tes make up, rambut semua. Jadi bener-bener prepare Iya, banget supaya nanti pas JR tanggal 24-nya tuh udah 24. ready semuanya. Apa ya? Yang pasti aku percaya sih ya, teman-teman yang di atas panggung itu kan mereka tuh orang-orang yang udah puluhan tahun lah di pentas Aku baru loh. Ya kita juga orang yang tidak terlalu, aku merasa juga dibandingkan teman-teman yang ada di situ, aduh belum apa-apa lah gitu. Mereka udah berproses sejak lama kan gitu. Ketika berada di situ ya energinya kita bisa apa ya, mereka bisa nge-grab energi kita untuk juga bisa ngasih yang terbaik. Paling enggak aku gimana ya, karena memang Ratu Dara ini kompleks ya karakternya, jadi emang yang disiapin justru memang yaitu latihan intensif yang kemarin aku 10 hari sempat stay di Solo 10 hari untuk ngejar ketinggalanku. Yes, betul. Kalau melihat Mas Harin dalam directing untuk mengarahkan para pemain ini bagaimana? Apakah dirasa sangat membantu pembedahan naskah, kemudian juga pendalaman karakter bersama director seperti apa? Yang aku rasain sih Mas Hanin itu open ya. Yeah. Dia selalu dia kayak apa ya, pemahat sih kalau aku lihat. Dia misalnya gini, oke, lo punya apa, oke gue pahat deh. Jadi dia melihat dulu apa yang kita tawarkan, baru dia ini nggak perlu, ini perlu gitu. Karena dia percaya semua yang ada di sini bukan orang yang baru di dunia, paling nggak di dunia entertain. Dan itu kayak gitu sih Mas Hanin. Mas Hanin memang kalau menurut aku dia tepat memilih pemain karena kayak Ratu Dara cocok banget. Ya, Cocok ya Mas Hanin? Cie, ya Allah, udah ada chemistry selesai terus. Udah gitu juga tadinya tuh aku case-nya antara jadi Ratu Padmi dan Siti Assassin. Yes. Jadi aku dicoba dulu menjadi Ratu Padmi, istri pertamanya si Raja, dan jadi Siti Assassin. Ternyata aku lebih cocok jadi Siti Assassin. Gitu. Jadi jadi Ratu, yang jadi Ratu akhirnya Kak Mariam. Itu anaknya dari Purba ya. Mbak Ida ya. Anaknya W.S. Rendra. Anaknya W.S. Rendra. Ada nggak sih adegan yang dirasa, aduh ini perlu latihan khusus nih biar nanti ketika main sama yang lain juga fit in begitu? Ada nggak adegan sulit? Yang pasti ada dua adegan yang ada adegan percintaan, yang which is adegan percintaan di panggung itu kan nggak mungkin se-real di film. Yes. Dia seperti sungguhan tetapi seperti koreografi, nah itu butuh dilatih. Gitu. Jadi kayak aku sama Mas Wani tuh bolak-balik setengah mati tiap hari tuh ngelatih itu. Yang ada tuh di foto geli banget nih. Nah dengan Siti Assassin juga seperti itu. Jadi emang tektokannya juga mesti di apa, karena tadi frekuensinya beda ya. Proyeksiku kan biasa panggung, Uci biasa nyanyi mungkin, jadi suaranya lebih merdu gitu, jadi mesti disamain gitu. Ada persiapan untuk besok untuk bisa mempertahankan suara agar tetap lantang di hari hanya itu apa yang dilakukan sih selain minum kencur mungkin? Ada olah vokal, olah bubu itu udah pasti harus. Setiap mau masuk panggung, kalau aku sih biasa mengkondisikan diri untuk berlatih vokal dan tubuh. Gitu ya. Kalau tahu Ci? Ya kalau sebelum latihan biasanya sih kita hening gitu. Maksudnya lebih kayak fokus, aku dalami peran gue tuh ini, gue tuh harus berdarah dingin, pokoknya gue paling hebat gitu karena si Siti Assassin kan nggak mau tahu, dia tuh berbayaran, gue nggak perlu dihormati orang, ya udah gitu kan. Gue harus masuk dulu tuh ke dalam diri dan
itu aku pakai belajar teknik ini juga nafas, iya, tes nafas, jangan nafas, pernafasan diafragma gitu, terus dikeluarin. Tapi ketika latihan juga director ataupun ada coach khusus yang buat untuk melatih vokal gitu biar suaranya nggak terlalu. Kalau aku ya, kalau aku mungkin kesempatan aku untuk belajar dengan kawan-kawan dari bengkel teater, mereka tuh punya ilmu segudang untuk hal-hal itu. Jadi aku tuh deketin Mbak Ibu Ida Kenzura itu, aduh tekniknya apa dong gitu. Ya, Mbak Kenzura istrinya almarhum Mbak Srendra, almarhum Mas Willy, dan aku dapat banyak sekali ilmu dan itu yang aku aplikasikan setiap hari. Iya benar. Aku juga gitu sama bantuan. Kalau dari makanan ada nggak sih? Ya pasti makanan halal ya. Ya Allah. Berarti selama ini ya masing-masing orang gitu, punya. Minum es nggak sih? Minum es aja kalau mau. Biasa-biasa aja ya, nggak ada patangan apapun gitu ya. Yang menjadi roh kekuatan dari teater Mahakarya Panembahan Resa seperti apa itu? Kalau aku sih ngerasa ya itu tadi, ini adalah satu karya kolosal, mahakaryanya W.S. Rendra yang punya ambience yang beda lah, ambience yang berbeda tentu saja dengan yang lain-lain gitu. Dan ini ternyata yang aku khawatirkan karena ini kan grand banget gitu, orang semua karakternya nggak, aku biasa mainin supple tuh maksudnya liris ya kayak Cut Nyadin itu aku mainin liris, di sini nggak bisa, mesti grand gitu kan, dan itu ternyata luar biasa sih, keren sih. W.S. Rendra tuh selalu bikin pertunjukan itu kan pasti gede gitu karena zaman itu nggak ada mic. Bener-bener live dengan suara asli. Jadi memang ininya juga apa, diksi kata-kata kalimat yang diucapkan juga memungkinkan untuk diekspresikan dengan grand gitu. Kalau Teh Uci mewakili para milenial ini, kalau buat aku sih, buat para milenial jangan sampai nyesel nggak nonton, karena kan ini legend banget dulu ya, pernah dipertunjukkan selama 7 jam. Sekarang kita pertunjukkan kembali dalam waktu yang lebih singkat, 3 jam, dan banyak banget pelajaran-pelajaran yang ada di sini, kayak gimana sih semangatnya kita mendapatkan tahta gitu. Tapi ada pelajaran juga, jangan sampai mempertaruhkan nyawa kekasih atau nyawa anak atau apa, itu tuh sebenarnya kayak pelajaran berharga banget. Jadi kayak lebih apa ya, milenial harus nonton supaya ada hal baru, jangan nonton YouTube mulu, mulu gitu. Ayo siapa nonton YouTube? Jadi maksudnya siapa yang TikTokan? Ini kayak hiburannya gitu. Iya betul. Gue TikTok. Apa gue kan kemarin? Kalau aku boleh tambahin sedikit ya, ada ini aku dengar dari tokoh teater, entah itu mungkin W.S. Rendra yang bicara, tapi aku lupa, tidak yakin siapa. Beliau mengatakan bahwa orang yang negara yang mengapresiasi teaternya dengan baik, itu indikasi bahwa negara itu maju. Kenapa? Karena teater ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak instan, ada proses dan sebagainya. Ketika kita menikmati itu, energi yang didapat oleh penonton itu akan dibawa pulang dan menjadi sumber energi yang baik. Betul. Nah sekarang kan anak-anak milenial, oke, mereka semua sudah maju dengan teknologi, tetapi harus juga kembali pada hal yang basic ini gitu. Datang deh nonton teater, pasti kita pulang membawa satu energi baik untuk kita share ke kehidupannya. Selain main TikTok, nonton YouTube, itu akan sangat bagus sekali. Samping itu banyak nuansa-nuansa yang menarik, musiknya keren, pemainnya kuat-kuat gitu, dan oke lah, sebagai tontonan menarik. Dari desain kostumnya juga ya. Kita sama desain yang kemarin dapat piala di FF. Oh iya. Wow. Ini udah pasti kostumnya juga menarik, lightingnya semuanya benar-benar the best, orang pilihan semua yang datang dan juga terlibat dalam Panembahan Resa ini. Tepuk tangan dong sekali lagi buat teman-teman satu pemain dari teater pementasan teater Panembahan Resa Mahakarya W.S. Rendra ya. Untuk sahabat genpi.co, untuk semua yang lagi nonton, kaum milenial semuanya, jangan sampai nyesel nggak nonton Panembahan Resa ya, pementasan teater yang pernah legend. Karena tiketnya terbatas, kita hanya perform 1 hari tanggal 25 Januari 2020. Jadi wajib banget tonton, jangan sampai kehabisan tiketnya.
beli sekarang juga. Sekarang juga, daripada nggak ngapa-ngapain, nggak jelas kalau alun mending ke nonton Panembahan Resto. Panembahan Resto di Cipto Benar, berangkat jam 4 ya, karena teater mulai jam 7 malam. Ya, oke. Thank you Mbak Ine, thank you Mbak Uci sudah hadir di acara Bertemu dengan Tiko. Buat teman-teman semuanya, thank you semuanya. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Hafid pamit, bye.